Jadi sampai saat ini belum ada pengumuman dari UIN ya kapan liburnya. Jadi artinya ya hari ini masih kuliah ya kan. Minggu depan tanggal berapa? Kan tanggal 21. 21 tambah 7 28. Nanti kalau ada pengumuman libur berarti minggu depan nggak ada gitu ya. Sesuai ini aja, sesuai apa namanya aturan UIN ya. Nanti atau dari kalian juga bisa memberitahu saya karena saya kadang-kadang luput tuh di pengumuman-pengumuman karena saya grup WA-nya banyak. Jadi nanti dikasih tahu aja umpamanya tanggal 28 libur Pak. Ya udah berarti Kamis depan nggak ada, Kamis depannya lagi tergantung apa masih libur atau masih masuk. Tapi jelas hari ini tetap masuk sesuai dengan aturan UIN ya. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan mempelajari bagaimana kita menggunakan neraca, laporan neraca ya, dan laporan rugi laba untuk menyusun laporan distribusi bagi hasil. Karena kalau kemarin sampai ke UTS itu saya berikan angkanya itu kan sudah given ya, umpamanya pendapatan yang didistribusikan itu sekian, nah itu sudah given ya kan, sudah ada gitu muncul sendiri ya di soal, diketahui lah kasarnya gitu. Nah tapi ini saya mau Anda bisa mendapatkannya sendiri gitu dari laporan neraca dan rugi laba dari bank tersebut gitu. Jadi Anda nanti bisa mengolah data itu sendiri. Ini keperluannya apa nanti ya, untuk keperluan mungkin nanti Anda kalau mau buat skripsi ya kan, itu kan nanti kalau Anda menggunakan data sekunder itu kan Anda bisa ngolah sendiri. Makanya apa yang mau Anda lihat dari distribusi bagi hasil itu umpamanya profit banknya yang mau dilihat kan, nah itu bisa Anda kumpulkan kan, nggak perlu nanya ke banknya, Anda tanya profit banknya, Anda bisa dapat profit banknya, Anda bisa dapat cost of capitalnya atau cost of fund-nya, Anda bisa dapatkan margin pembiayaan, nah itu semua dari neraca. Jadi Anda bisa dapatkan sendiri, tinggal download neraca bank syariah yang Anda mau cari datanya, atau kalau data memang banyak ya semua dibuka satu-satu gitu. Nah, ini skill-nya yang mau saya ajarkan ya, karena ini termasuk skill yang apa namanya yang sangat bermanfaat atau keahlian yang sangat bermanfaat buat Anda semua. Itu baik di dunia pekerjaan maupun nanti ya untuk apa namanya pengetahuan Anda sendiri ya kan. Bagaimana Anda melakukan analisis ya, terhadap performa dari bank syariah. Jadi Anda mulai dari nol sampai bisa dapat. Ini hari ini saya akan ajarkan itu apa namanya filenya sudah saya kirim melalui WA ya. Jadi nanti cek di WA aja. Sudah terima ya? Terima belum? Udah, Pak. Halo. Tolong dong nyaut. Udah, Pak. Pada lupa bangetnya apa gimana? Tidak, Pak. Puasa sampai ngomong aja nggak bisa keluar suaranya. Kurang sahurnya apa gimana? Sahurnya kurang banyak ya. Oke. Sebelumnya tentu saya akan apa namanya menjelaskan dulu tentang neraca bank syariah dan terutama perbedaannya dengan neraca bank konven ya kan, sehingga Anda tahu cara membaca neraca ya. Karena apa namanya banyak mahasiswa ekonomi syariah tapi baca neraca nggak bisa ya kan, neraca bank syariah ini maksudnya apa gitu kan, rugi laba juga nggak bisa bacanya, sehingga Anda nggak bisa melakukan apapun, analisis nggak bisa. Nah, itu. Ya, jadi skill-nya nggak bisa Anda miliki, padahal yang dibutuhkan di dunia nyata itu skill, bukan gelar ya. Gelar itu nggak ada gunanya kalau kita nggak punya skill, ya kan? Makanya biasanya kalau orang lulus mau masuk ke dunia pekerjaan itu kan di training dulu ya. Nah, yang masuk di training dulu karena dia nggak punya skill. Anda masuk nggak bisa apa-apa gitu kan.
Tapi kalau yang punya skill itu pasti dia lebih dihargai ya, pengalaman saya ya, karena itu memang skillnya spesifik bisa langsung digunakan oleh perusahaan yang meng-hire Anda itu. Dulu ya. Kelihatan ya ini ya. Nah, ini perbedaan bank konvensional dengan bank syariah ini terutama dilihat dari sisi neraca ya, supaya Anda mengetahui perbedaannya dan nanti cara ngambil datanya itu yang penting karena dari item mana yang mau Anda ambil, mana yang Anda nggak ambil itu kan perlu pengetahuan. Ya. Nah ini adalah gambaran laporan keuangan bank syariah. Maaf nih, ada orang kerja lagi di sebelah nih. Bentar ya. Ini aja deh. Halo, dengeran nggak ya? Halo? Terdengar. Halo? Halo. Halo Pak, terdengar. Ya, jadi ini adalah jenis-jenis laporan yang Anda bisa dapatkan ya di website-nya bank tersebut, atau biasanya itu di koran. Ya, koran itu ada. Ada satu halaman penuh tuh. Kalau yang banknya besar ya, BSI itu ada. Terutama yang dua, yang awal ini ya, neraca dan laba rugi ini yang sifatnya wajib ya. Jadi ada dua laporan nanti yang kita pakai, laporan neraca dan laporan rugi laba. Ini laba rugi ya, sama aja. Laba rugi. Nah, jadi ada. Sedangkan yang laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan laporan keuangan ini nggak wajib. Dan memang kita nanti bisa menggunakan dua laporan ini aja. Bisa menggunakan apa namanya laporan neraca dan laporan rugi laba. Ini ada di setiap bank. Ini saya di siap itu. Karena ini laporan ini OJK mewajibkan kepada bank itu setiap 3 bulan sekali itu harus mengekspos laporannya ya kan, harus itu. Jadi nggak boleh kosong, karena kalau kosong itu kena denda. Namanya laporan Januari sampai Maret ya kan, itu kan 3 bulan tuh kan. Itu gimana keadaannya? Itu bahkan ada tanggalnya. Jadi kalau umpamanya terlambat memberikan laporan itu kena denda. Denda cukup besar itu. Nah, jadi itu nanti yang kita gunakan ya, dua aja nih, satu dua neraca dan laporan laba rugi namanya ya. Nah, tapi di bank syariah itu ada perbedaannya. Ini yang merah-merah ini yang 678 ya. Karena kalau di bank konvensional ya kan nggak ada laporan ini yang 678 ya. Jadi ini yang 678 itu adalah laporan perubahan dana investasi serikat. Ya, ini apa maksudnya? Laporan apa namanya? Mudharabah muqayyadah ya. Ini tapi ini juga biasanya bank syariah kan biasanya produk ini nggak ada ya. Jadi namanya biasanya juga nggak ada. Kecuali bank-bank yang ada produk mudharabah muqayyadahnya ya kan. Nah, muqayyadahnya ini ada laporannya. Seperti BSI ya, BSI mungkin ada ya. Nah, yang berikutnya ini yang ada ya, laporan sumber dan penggunaan dana ZIS ini. Ya, jadi kalau apa namanya? Kalau koperasi itu kan boleh bertindak sebagai amil ya kan. Tapi kalau bank bank syariah, BUS ya, itu kan nggak boleh mengelola ZIS atau tidak boleh bertindak sebagai amil ya. Maka
hanya dicatat itu pemasukannya, dan biasanya itu kerjasama sama Basnas ya kan gitu. Nanti dia nyampaikan ke Basnas laporan itu. Tapi kalau untuk yang kayak koperasi, nah di situ pentatarufannya harus jelas kemana-kemananya gitu. Nah ini karena kalau di bank konvensional nggak ada. Ini bahkan kalau di bank syariah kan bayar zakat, ya. Bank syariah kayak kemarin itu ada laporan dari BSI ya di koran, BSI membayar zakat perusahaan sebesar 112 miliar kan. Nah itu ada laporannya. Kalau di bank konvensional nggak ada, ya kan? Nggak ada bayar zakat di sini. Mungkin karena ya pendapatannya haram ya, jadi nggak bisa jadi bunga itu kan haram. Nah, itu nggak bisa dizakatin gitu, nggak boleh dizakatin. Zakat itu untuk harta yang bersih, harta halal. Kalau harta haram itu nggak dizakati. Kecuali pokoknya dizakati tetap, karena kan pokoknya itu kan bisa berasal dari sumber yang halal ya kan. Contohnya dari mana? Dari gaji umpamanya kan. Dari gaji itu tetap harta pokoknya dizakatin. Nah, tapi kalau bunganya, nah itu nggak boleh dizakatin, ya kan? Jadi jangan sampai salah, karena kita jangan berpikir tentang uang kita yang sedikit ya kan. Kalau orang tuh ada yang hartanya itu ada yang miliaran, puluhan miliar kan, sehingga bunganya itu bisa puluhan juta, ratusan juta ya kan. Cuman karena dari hasil riba ya nggak dizakatin. Nah yang terakhir itu adalah laporan sumber dan penggunaan dana Fardul Hasan. Nah, ini saya ingin menjelaskan kepada Anda di sini bahwa Fardul Hasan itu berbeda dengan Qard ya. Nah, perbedaannya di mana? Fardul Hasan itu asalnya dari sumbernya itu dari dana ZIS. Nah, sedangkan kalau Qard itu sumbernya dari dana pihak ketiga. Nah, itu. Jadi supaya Anda tahu bedanya Qard sama Fardul Hasan. Karena ada beberapa orang yang tidak tahu bedanya. Ditanya, bedanya Fardul Hasan sama Qard apa? Ya sama aja Pak, kan sama-sama Qard. Padahal beda ya. Fardul Hasan ini dari zakat, infak, sedekah. Nah, sedangkan Qard itu dari dana pihak ketiga. Nah, bentuknya itu biasanya itu istilahnya itu dana bergulir ya. Dana bergulir itu tanpa adanya tambahan bunga ya kan, biasanya umpamanya dikasih ke pedagang-pedagang itu giliran kan, mungkin bulan ini pedagang bakso dikasih 1 juta, itu kembalikan lagi dikasih koprak, tukar aja tuh dana bergulir gitu. Nah ini perbedaan secara besarnya ya. Nah ini ada juga perbedaan secara lebih rinci ya kan, lebih perbedaan secara per item ya. Nah, pertama kita lihat dulu neraca ya, ini neraca bank konvensional ya kan, neraca bank konvensional. Nah bentuk laporannya itu adalah itemnya mulai dari yang paling liquid sampai yang paling tidak liquid ya kan. Ini kas namanya, kas ini yang paling liquid. Liquid itu maksudnya gampang dicairkan. Uang ya pasti gampang dicairin kan, nggak perlu apa-apa ya, Anda tinggal. Yang kedua adalah giro pada Bank Indonesia atau yang disebut dengan GWM. Yang berikutnya adalah giro pada bank lain. Nah, giro pada bank lain itu namanya kalau dalam bentuk dolar namanya nostro, kalau dalam bentuk rupiah namanya vostro ya. Ini istilah-istilah yang Anda perlu ketahui supaya nanti Anda kalau ini nggak bingung kan gitu, ini maksudnya apa ya gitu kan. Bank lain
ini ada. Lalu ada item namanya penempatan pada bank lain. Ya. Penempatan pada bank lain itu biasanya dalam bentuk apa? Pasar uang antar bank ya, interbank. Nah, lalu ada namanya penempatan dalam bentuk efek-efek obligasi. Nah, ini efek-efek maksudnya bukan saham ya, karena bank tidak boleh investasi di saham. Kan? Jadi dalam bentuk obligasi. Kalau ini konten ya, maka saya kira kajian ini nggak terlalu penting. Nah, yang penting ini yang merah ini. Aktiva itu aset yang ada di itu yang paling penting atau yang akan mendapatkan pendapatan bunga ya kan nanti. Berapa rugi labanya nanti ya. Udah sisi asetnya dulu ya, kredit. Nah, terakhir itu aktiva tetap seperti apa namanya gedung-gedung cabang ya, gedung kantor pusat ya. Terus aktiva lainnya ya, seperti ATK ya dan lain sebagainya gitu ya. Dan juga aktiva tetap itu. Nah, itu aktivanya. Nah, dari sisi kewajibannya atau pasifanya itu yang paling kita sering lihat itu adalah yang paling besar ya, itu adalah deposito, tabungan dan giro ya kan. Oh, di sini biaya bunga ya. Biaya bunga ya, biaya bunga yang dikeluarkan oleh bank. Sisanya itu adalah ini ada item-itemnya, ada struktur harga juga yang diterbitkan. Nah, nanti yang terpenting yang Anda ketahui adalah kita tidak menggunakan seluruh ini nanti. Hanya sebagian aja yang kita ambil untuk keperluan kita ya. Jadi ini nggak semua, ini hanya untuk menjelaskan kepada Anda bahwa ini loh bentuknya kalau yang konvensional kayak gini. Ya, jadi nanti akan menghasilkan pendapatan bunga dan biaya bunga ya kan. Yang terakhir itu adalah ekuitas atau modal. Di mana isinya ada modal investor, ada tambahan modal dan ada saldo laba rugi, ya kan gitu. Nah, itu yang konvensional. Yang syariah gimana? Nah, ini yang syariah. Ya, kalau sudah bisa di laptop Anda ya, kan sudah saya bagi. Nah, kalau di syariah itu, kalian di atasnya ya, atau hampir sama ya. Nah, artinya yang paling dikit ya kas. Ya. Kas itu ada di cabang-cabang, ya kan, ada di ATM, lalu ada penempatan pada Bank Indonesia, GWM, betul. Ini ada giro pada bank lain, Postro kalau rupiah ya. Penempatan pada bank lain ini IMA ya, apa namanya? Ya. Atau efek-efek cukup, ya kan? Nah, tapi yang terpenting, Anda ketahui adalah bedanya di merah ini, ya karena kalau di bank konven itu kan bank itu namanya kredit ya kan. Nah, jadi artinya semua akadnya itu akad pinjaman, akad kredit ya kan. Nah, kalau di syariah itu aset itu aktifnya itu terbesit umpamanya atas akad jual beli umpamanya, akad jual beli. Nah, itu dihukum piutang di sini. Kalau akadnya murabah ya piutang murabah. Kalau akadnya istisna ya piutang istisna. Kalau jaro ya piutang jaro kayak gitu. Nah, itu jadi di sini bukan dalam bentuk kata-kata kredit ya kan. Harus piutang. Karena ini sebenarnya ini piutang barang, bukan piutang uang gitu kan. Karena kita ngasihnya barang gitu. Kan barang kan dikredit misalnya. Lalu ada pembiayaan mudharabah, ada pembiayaan musyarakah untuk yang bagi hasil ya kan. Termasuk juga persediaan, artinya barang-barang yang belum kita jual secara murabah tapi masih di dalam bentuk persediaan atau inventory di bank tersebut sebelum dijual ya. Ini boleh aja. Contohnya kalau di BNI Syariah itu rumah itu yang mau dijual kepada nasabah itu bisa ditahan selama 2 tahun ya kan. Rumahnya ditahan dulu. Jadi belum berupa piutang ya. Nanti kalau sudah
dijual secara murabah baru dia jadi piutang. Nah, ini persediaannya hilang. Atau yang lain aktiva untuk Igaro dan aktivitas. Nah, nanti kembali ya, semua nggak kita pakai. Ini untuk pengetahuan Anda dulu ya, bahwa kita menggunakan itu neraca itu item-itemnya beda dengan yang konven ya kan. Beda ya. Jadi di sini dari neraca saja yang kita analisis itu sudah ada perbedaan dari sisi item-item aktiva maupun dari pasifanya ya kan. Nah, kalau pasifanya itu apa namanya yang terutama yang kita lihat itu adalah investasi ini kan. Nah, jadi ini sebenarnya deposito itu kata-katanya aja, tapi sebenarnya ini investasi ya kan. Investasi tidak terikat atau mutlakoh kan. Nah, di mana di sini bukan biaya bunga ya kan, tapi bagi hasil ya kan. Itu biaya bagi hasil lah. Karena akadnya kan akad mudharabah ya kan. Baik bank maupun yang bukan bank ya kan. Di sini kan apa namanya transaksinya bisa dari individual, bisa dari perusahaan, bisa jadi dari bank. Kalau bank ini berarti jangan pihak kedua, bukan jangan pihak ketiga ya. Jadi bedanya di sini, ini merah sengaja merahin. Nah, lalu terakhir itu adalah ekuitasnya atau modal ya. Nah, itu terdiri modal investor, tambahan modal investor dan satu laba rugi. Nah, itu ya. Laba rugi. Ini ada di laporan neraca. Nanti kalian perhatian baik-baik ya, karena nanti saya kasih PR sama saya itu 2 orang untuk melakukan analisis neraca terhadap bank yang Anda teliti, ya kan? PR-nya itu kayak gitu. Nah, itu tadi itu adalah laporan neraca. Ya. Sekarang ini adalah laporan laba rugi, ya kan? Laporan laba rugi. Berbeda antara bank syariah sama bank konven. Nanti dari sini baru kita lari ke Excel-nya ya. Yang penting pengetahuannya dulu ya, supaya nanti Anda nggak bingung kan kalau saya langsung loncat ke apa namanya ke teori perhitungannya di Excel. Nanti kalau gue dikasih knowledge-nya pasti Anda bingung. Nah, kalau di perbankan syariah, ini kan laporan rugi laba namanya, bukan laporan neraca loh. Nah, ini namanya laporan rugi laba. Itu terdiri atau pendapatannya itu didapat dari apa? Dari transaksi pembiayaan atau apa namanya jenis akad yang mau kita lakukan ya kan. Contohnya ini ada pendapatan dari akad jual beli. Ya, akad jual beli kan banyak, ada murabah, ada salam, ada istisna ya. Nah, atau pendapatan dari sewa. Nah, ini pada katanya pendapatan, jadi bukan pendapatan bunga ini, pendapatan dari sewa, jaroh ya, atau pendapatan dari bagi hasil, mudharabah dan musyarakah ya kan. Dan ini ada juga pendapatan operasi utama lainnya ya. Ini bisa juga dalam bentuk akad-akad lain, yang 3 ini ya, bisa juga akad-akad hibrid ya itu kan, MNQ, MBT dan sebagainya. Nah kemudian ini disebut dengan pendapatan utama operasi atau PUO yang kemarin ya di latihan Anda kan itu ada tuh PUO ya, pendapatan utama operasi. Nah itu ada pendapatan operasi lainnya. Nah pendapatan operasi lainnya itu seperti apa? Fee base ya kan, transfer itu kan, terus apa lagi apa namanya biaya administrasi ya itu kan ada itu. Nah tapi nanti kan kita akan menggunakan yang atas ya untuk menghitung apa namanya contohnya profitnya bank, NIM-nya dan sebagainya. Bedanya dengan yang konven apa? Bedanya dengan konven itu adalah ya berupa pendapatannya pendapatan bunga
Nah ini pendapatan bunga, bukan pendapatan utama operasi, tapi pendapatan bunga. Ya, di mana nanti dikurangi dengan biaya bunga. Nah, jadi nanti kalau laporan di konvensional itu ada tulisannya pendapatan bunganya berapa, ya kan? Lalu biaya bunganya berapa? Nah, itu dikurang tuh namanya keuntungan bunga, keuntungan dari atau selisih dari pendapatan dikurangi biaya bunga, ya kan? Nah, gitu. Nah, itu laporan dan seperti itu. Jelas-jelas dikatakan pendapatan bunga dan biaya bunga. Ya. Sedangkan nanti kalau di syariah itu ya nggak ada. Nanti kita lihat nanti di ininya ya, di praktek. Nanti Anda ini perhatikan dulu aja. Ini teori dulu. Jadi perbedaan-perbedaannya itu apa namanya nanti kelihatan dari item-itemnya atau akun-akunnya, nama-nama akun ya namanya, nama-nama akunnya beda-beda. Berikutnya, nah ini kan, ini secara prinsipil maka kita bisa simpulkan dari perbedaan itu ya, dari sisi pasifannya ya kan, dari sisi pasifannya itu bank syariah itu menggunakan konsep bagi hasil ya kan. Kemarin Anda sudah belajar kan cara ngitung-hitungnya ya kan, teknik menghitungnya itu kan bagi hasil itu kan harus ada pendapatannya dulu, lalu Anda menghitung distribusinya ya kan. Nah itu bagi hasil namanya. Dan ini ada laporannya. Nah, sedangkan kalau di konvensional itu menggunakan yang namanya bunga, bukan bagi hasil. Ya kan tadi ada konsep namanya biaya kan, konsep biaya di sini. Itu namanya accrual ya, biaya bunga ya kan. Untuk pasifannya kan biaya bunga itu nanti. Kalau pendapatannya tadi, pendapatannya kan ini ya, pendapatannya namanya pendapatan bunga. Ya kan? Ini kalau biaya bunga, konsep biaya. Nah, sedangkan kalau di syariah konsepnya bukan konsep biaya, tapi konsep pendapatan. Karena untuk mendapatkan bagi hasil itu dihitung dari pendapatan, ya kan, yang menggunakan konsep revenue sharing atau profit and loss sharing. Sehingga ada hubungan langsung antara pendapatan dan bagi hasil. Sedangkan kalau di konvensional ini nggak ada hubungannya. Di sini pendapatannya naik tinggi gitu kan. Nah, ini nggak ada hubungannya sama biayanya. Biayanya tetap segitu. Atau kalau dari sisi kacamata deposannya itu, ya deposannya nggak mendapatkan pendapatan yang tinggi ini, dia tetap akan dapat sesuai dengan bunga yang sudah ditawarkan ya oleh bank konven. Jadi umpamanya dia sudah menawarkan bunga 6%, ya udah 6% aja nih dapatnya, nggak usah lebih. Ya, kata aja tidak ada hubungan antara pendapatan dan biaya. Nah, ya karena produknya itu, produk aktifanya itu dalam bentuk kredit atau pinjaman kan. Produk pasifnya juga sebenarnya pinjaman ya kan, karena itu pinjaman dari apa? Dari nasabah deposannya kan. Jadi nasabah meminjamkan uang kepada kepada si bank. Nah, sedangkan kalau di bank syariah produk aktifnya itu bervariasi. Ada yang berdasarkan akad jual beli, ya kan, murabah, istisna, salam. Tapi ada juga yang berdasarkan kerjasama kan, seperti mudharabah, musyarakah, ya kan. Nanti ada produk-produk gabungan juga ya, ada produk MNQ, ada IMBT, ya kan. Nah itu. Jadi ini variatif. Sedangkan kalau di konvensional itu satu aja akadnya, ya akad kredit namanya, akad core pinjaman. Jadi itu adalah konsep yang penting yang Anda harus kuasai tentang bank syariah dan bank konvensional. Nah, sehingga kalau kita simpulkan ya secara konseptual ya kan, itu perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional
kalau dilihat dari sisi prakteknya, pertama dasar hukum, ya kan, dasar hukumnya Bank Syariah berdasarkan kepada perintah yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah kan. Nah, contohnya kita menjalankan Bank Syariah itu kan ada larangan riba, ya kan, wal bay wa haroma riba, ya kan, kalau menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, berdasarkan tuntunan itulah kita bikin Bank Syariah, ya kan, ada ditunjukkan dengan fatwa. Sedangkan kalau di bank konvensional tidak berdasarkan ini, ya karena kan larangannya dilanggar, ya kan, nggak boleh riba, dilanggar. Jadi dia menggunakan hukum positif aja, hukum positif undang-undang bank konvensional, ya kan. Karena ada larangan riba itu, maka secara falsafiah itu operasionalnya juga tidak berdasarkan riba, ya kan, sedangkan ini berdasarkan bunga atau riba. Nah, kemudian sebagai pengganti bunga itu dasar operasionalnya untuk terutama untuk perhitungan DPK itu Bank Syariah menggunakan bagi hasil, ya kan, di mana itu diusahakan dulu, ya kan, artinya tidak bisa di-accrue, ya, tidak bisa diakui sebagai biaya karena pendapatannya tidak diketahui nanti jumlahnya berapa tepatnya gitu kan. Sedangkan kalau di konvensional ya berdasarkan apa namanya, kewajiban bayar bunga, ya, atau accrual, ya, sistem accrual yang dimana bunga itu sudah dianggap biaya yang memang harus dibayar. Nah, oleh karena itu ini saya kira menjadi perbedaan yang sangat penting yang Anda ketahui kan, termasuk dari sisi aspek sosialnya, ya. Artinya kan di sini aspek sosial kan Bank Syariah bayar zakat, ya kan, Bank Syariah, tapi Bank Konven nggak bayar zakat. Jadi jelas secara eksplisit. Biasanya kalau di konven itu nanti bentuk apa? Dalam bentuk CSR, ya. Nah, tapi CSR jumlahnya kan nggak tentu, ya. Sedangkan kalau zakat itu kan jelas persentase dari keuntungan kan. Nah, paling keuntungannya 1 triliun, ya kan. Jadi dia harus bayar zakat 2,5% dari 1 triliun, ya kan. Berarti sekitar berapa tuh? 25 miliar, ya. Nah, yang terakhir dia harus memiliki dewan pengawas karena di sini ada masalah kehalalan yang harus dipastikan, ya, oleh bank-bank itu, terutama dalam mengeluarkan produk-produknya. Dan sampai ada produk-produk yang masih ada ribanya kan gitu, ya. Nah, jadi itu kan teorinya. Nah, sekarang kita praktek. Nah, prakteknya dalam bentuk kita lihat di laporannya sekarang. Nah, ini Anda tolong perhatikan, ya. Baik, ya. Baik. Oke, ini. Anda juga bisa lihat di screen di rumah, ya. Kelihatan belum ini? Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Lihat, ya, oke. Nah, ini contohnya adalah neraca. Ini saya contohin aja Bank Syariah Muamalah. Contohnya ini kan apa? Ya, bank fiktif, ya, bank neraca. Tapi ini dari laporan bank itu rata-rata seperti ini. Nanti neraca. Nah, coba Anda lihat di sini, ya, di atas, ya. Neraca Bank Syariah atau Bank Konven itu dia per tanggal 1. Pokoknya November 30 atau Desember 31. Tapi nanti kalau laporan rugi laba itu periode selama 3 bulan, itu bedanya. Jadi kalau dengan kata lain, neraca itu seperti potret tentang aset bank itu, ya. Memang kan gitu kan keadaannya kan. Contoh umpamanya saya tanya kepada Anda punya aset apa aja, kan dipotret tergantung tanggal berapa. Kalau bulan lalu saya masih punya mobil, ya kan, bulan ini udah nggak punya mobil, ya kan, lain lagi. Tapi laporan bulan lalunya mungkin ada rumah, mobil, ya kan, kayak gitu. Terus apalagi bawahnya perhiasan, emas, dan lain sebagainya, ya kan. Itu namanya potret per tanggal bulan lalu, potretnya di foto cepret gitu kan. Nah, tapi kalau dibikin laporannya lagi per bulan ini umpamanya, di foto lagi cepret, bisa jadi asetnya udah berkurang kan tadi, umpamanya dia mobilnya sudah dijual. Ya, mungkin cara untuk bayar utang dan lain sebagainya kan. Nah, jadi sini kan ada utang, ya. Jadi di sini laporan rugi laba, laporan neraca, laporan
tentang status aktiva dan pasiva yang dimiliki oleh bank syariah tersebut. Nah, jadi sehingga nanti kita lihat itu di situ kira-kira data-data apa saja ya nanti bisa kita gunakan untuk keperluan analisis yang ingin kita capai. Nah, ini contohnya ini kan tadi ya ada kas, ada emas ini kosong ya nol ya, jadi nggak ada simpanan emas di bank tersebut. Lalu ada giro di BI ya, ini contohnya dalam miliaran ya 6,78 miliar. Lalu ada penempatan di SBI 58 miliar ya kan, penempatan pada bank lain 66 miliar. Nah, lalu ada di sini ini negatif ya, ini penyisian penghapusan ini nggak usah terlalu diperhatikan karena ini kita nggak akan ngambil juga. Kita nggak akan pakai ini. Tapi untuk pengetahuan aja, ini penyisian kredit macet ya, call 5 ya. Nah, ini kredit macet call 5 ini nggak usah di merah aja. Nah, yang penting ini pembiayaannya ini. Ini kan ada piutang murabahah, seperti saya bilang tadi kan. Ada piutang istisna, ada pembiayaan musyarakah, ada pembiayaan mudharabah gitu. Nah, ini juga nggak perlu terlalu dilihat, ini adalah untuk yang call di bawah macet ya. Yang call di bawah macet ini biasanya jadi itu karena pencadangan ya. Nah, sampai bawah. Jadi ini yang ke bawah. Ini ke bawah yang nggak kita lihat ya, karena yang kita lihat hanya untuk yang piutang aja. Ya. Jadi data yang akan kita gunakan ya. Yang kita gunakan adalah yang ini. Sehingga di sini ada total asetnya adalah 316 miliar ya kan. Nah, sebaliknya di pasifannya atau kewajibannya itu yang utama-utama ya ini adalah produk dana pihak ketiga kan. Contohnya ini tabungan wadiah ya kan. Tabungan mudharabah. Deposito 1 bulan. Deposito 3 bulan. Deposito 6 bulan ya kan. Ini dikasih aja karena ini tidak terlalu dilihat. Kenapa? Karena kita hanya ingin melihat laporan untuk DPK dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga ya. DPK. Jadi DPK itu dana pihak ketiga. DPK ini yang ini ya, yang sudah gambarkan ini. Giro DPK. Berarti DPK. Nah, itu ya. DPK semua ini. Nah, jadi yang lain nanti kita nggak mengambil datanya. Ini sama. Jadi nanti Anda kalau dilihat di koran atau apapun yang Anda ambil ya sesuai dengan kebutuhan aja kan. Raca yang Anda ambil adalah yang di sini Anda ambil piutangnya saja. Yang di sini Anda ambil yang DPK-nya saja. Kecuali DPK-nya melebihi piutangnya ya, maka ini bisa dilihat penempatan pada bank lain dan sebagainya dilihat. Tapi kalau yang umum biasanya DPK lebih kecil daripada piutang ya. Kalau lebih kecil ya berarti yang ini aja yang dilihat piutangnya. Nah, kemudian kita lihat lagi laporan laba rugi ya kan, atau rugi laba ya. Itu juga jadi satu. Kalau di koran itu jadi satu. Biasanya neraca sebelah kiri lembar besarnya itu ya. Yang kanannya tuh laporan rugi laba namanya. Ya kan, kalau yang di koran-koran itu Anda bisa lihat itu
namanya laporan rugi laba. Nah, di situ nanti ada keterangan itu. Nah, ada keterangan, ada pendapatan margin murabahah berapa, ya kan? Pendapatan margin istisna berapa, pendapatan ujroh ini berarti kalau kosong ya berarti ini nggak ada ininya, nggak ada apa namanya produknya kan, nggak jual ijaroh lah gitu kasarnya gitu ya. Lalu ada pendapatan bagi hasil doroba ya kan, ada pendapatan bagi hasil musarokah. Nah, ini. Lalu ada pendapatan bonus SBI syariah. Nah, ini juga nggak digunakan kecuali DPK-nya berlimpah ya, lebih dari pembiayaan baru kita lihat. Tapi kalau apa namanya DPK-nya lebih kecil daripada pembiayaan, maka kita ngelihatnya cuma yang sampai nomor 5 aja nih, 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini aja nih. Nah, warna. Ini aja deh. Karena apa? Ini kan masih haknya nasabah kalau uangnya masih lebih ya kan. Artinya uang nasabah itu selain ke pembiayaan masuk juga ke pendapatan yang diterima dari hasil bank lain. Tapi nanti di contoh kita ini kita asumsinya DPK-nya lebih kecil daripada apa namanya kredit atau pembiayaan, sehingga ngitungnya sampai sini aja, sampai ke akad-akad pembiayaan saja, ini nggak perlu sampai ke akad dengan bank lain. Nah, ini jumlahnya contohnya itu adalah sini 7 miliar, pendapatannya kalau di jumlah itu 7 miliar kan, dari aset 316. Nah, di laporan rugi laba, ya kan, di laporan rugi laba itu juga ada laporan tentang beban atau biaya. Nah, di sini ada apa contohnya? Beban bagi hasil. Beban bagi hasil itu kan untuk yang akad-akad mudhorobah seperti apa? Tabungan, deposito itu. Nah, itu ada laporannya, ada beban bagi hasil namanya ini. 1,38 miliar ya kan. Ada juga beban bonus wadiah ya, umpamanya wadiah mau tetap dibagi 12 juta ya kan. Nah, biasanya kita lihat itu yang itu, ini termasuk beban itu penyisihan aktiva tetap. Ini untuk akad apa? Akad ijaroh. Akad IMBT. Ya, akad IMBT itu ini termasuk beban. Nah, kemudian beban-beban untuk administrasi apa namanya administrasi yang dilakukan dalam rangka mendapatkan dana. Itu kan banyak ya, seperti apa, komputer, terus apa, baliho-baliho atau apa namanya formulir-formulir ya kan. Nah, itu kan karena kan bank masih pakai formulir, nanti kalau udah enggak ya pakai biaya-biaya lain kan. Nah, terus yang kemudian adalah biaya sumber dana insani. Biaya sumber daya insani, bukan sumber dana. Biaya sumber daya insani. Jadi nanti kalau kita lihat itu sampai sini aja. Sedangkan beban operasional lainnya itu nggak kita perhitungkan ya, karena ini bukan bagian dari operasional untuk mendapatkan dana. Bukan apa namanya. Jadi itu beban-beban itulah. Nah, itu nanti kita ngambil yang mana, makanya itu sangat penting ya kan. Nah, yang terakhir sisanya ya laba. Nah, sisanya laba ini. Laba bulan ini ya, 1,8 ini. Sehingga kalau dijumlah ya, pendapatan dan
biaya plus laba itu sama nanti. Jumlahnya sama, 7620, sini 7620 juga. Seperti ini ya. Jadi itu menghasilkan pendapatan yang sama, ya kan? 7620. Nah, ini yang saya maksudkan gini kan. Nah, nanti Anda ngambilnya dari mana, ya kan? Pendapatan itu kan. Pendapatan itu nanti untuk yang bagi hasil. Laporan itu ini ngambil dari mana angkanya gitu. Nanti kan Anda lihat supaya jelas. Angkanya ambilnya dari mana. Nah, tapi tentu kita harus tahu prinsip utamanya dulu kan. Kalau di Indonesia kan namanya pakai revenue sharing, ya kan. Tapi kalau di luar negeri pakai profit and loss sharing, ya kan. Tapi kalau di Indonesia pakai revenue sharing. Nah, kalau revenue sharing berarti belum dikurangin biaya, ya kan. Mana yang mau kita pakai? Ini semua revenue ini kita tulis atau gimana kan? Nah, ya ini kalau kita lihat seperti yang saya bilang tadi, ini yang merah, ini nggak masuk. Bahkan sampai sini ya. Kalau dicicil, maka pendapatan yang dibagi hasilkan itu sampai sini saja nih. Ini kan revenue sharing, jadi sampai sini. Ya, sampai di bawah sini. Jadi ini kalau kita jumlahnya itu penjumlahan atau sum dari D34 sampai ke D40. Yang merah enggak. Ini yang merah apa? Yang merah itu adalah fee-based income. Yang merah ini. Sehingga dari pendapatan 7,620 ya kan, itu kita mendapatkan atau kita akan membagi hasilkan ya kan sejumlah 7.130.000 atau dengan kata lain dari total pendapatan produk-produk baik margin, murabahah, istisna, ijaroh, mudharabah, musyarakah, termasuk juga pendapatan dari penempatan di bank syariah lainnya ya kan atau di BI ya. Jadi yang pendapatan operasional lainnya aja yang nggak dihitung. Ini kalau jumlah ini kan sum dari itu ya. Jadi cara itu kayak gitu. Nah ini tentu sesuai dengan pendapatnya Imam Syafi'i ya kan. Pendapat Imam Syafi'i ini. Nah, Imam Syafi'i ya. Jadi Imam Syafi'i mengatakan bahwa mudharib tidak berhak untuk meminta biaya baik di perjalanan maupun di dalam perjalanan atau untuk penginapan ya, karena si pemegang modal itu sudah mendapatkan haknya, dalam keuntungan yang dalam keuntungan yang diproses atau dikelola, jadi dia nggak berhak lagi. Makanya kita di Indonesia tuh menggunakan itu karena memang kebetulan ini kan imam yang kita gunakan adalah Imam Syafi'i yang memang sebagian besar pengikutnya di Indonesia. Nah, tapi kalau kita ke Bahrain ya atau kita ke Dubai, dia nggak pakai sharing, dia pakai namanya profit and loss sharing ya kan. Nah, kalau profit and loss sharing itu pendapatan tadi dikurangi dulu. Nah, dikurangi dulu dengan biaya-biaya. Nah, biaya-biaya itu apa? Biaya-biaya itu termasuk dari sini biaya beban hasil mudharabah, hadiah, tetap, administrasi umum ya kan. Nah, terus sumber daya insani. Jadi ini ada biaya-biaya yang memang boleh dibebankan sesuai pendapatnya Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad ya. Nah, jadi sesuai dengan mazhabnya maka nanti pendapatan dibagi hasilkan itu bukan dari pendapatan revenue sharing, tapi dikurangi lagi. Jadi umpamanya ini kan hasil dari apa?
pendapatan total ya, pendapatan yang dibagi hasil, karena ini kan fee base nggak masuk, pendapatan ini D45 ini dikurangi dengan penjumlahan dari beban-beban ya. Nah, karena biaya-biaya akan masukin kan D34 sampai 338. Berarti sampai sini. Nah, sedangkan yang ini ke bawah, yang warna merah bata ini enggak ya, karena ini beban operasional bukan untuk penghimpunan dana ya, jadi untuk yang lain, sehingga ini hasilnya, ini yang dibagi hasilkan. Yang 468 ini. Ini beda sama ini ya. Makanya biasanya kalau yang revenue sharing itu beda nanti nisbahnya dengan yang profit and loss sharing. Karena kalau revenue sharing biasanya itu bagi hasilnya lebih kecil, nisbahnya maksudnya. Nisbahnya lebih kecil dibandingkan yang profit and loss. Itu ya, jadi ini apa? Dua data yang Anda bisa dapatkan nanti tugasnya itu dua orang ya, dua orang itu mengerjakan satu laporan keuangan dari bank. Namanya satu BRI, yang satu apa namanya bank lain, itu nanti bisa beda periode juga bisa. Itu kan nanti kan kalau dibagi lebih. Itu kan kalau 32 kan 32 orang, 32 orang kalau bagi dua itu kan 16 ya. Sementara Bank Syariah tuh kayaknya nggak ada 16 deh itu. Itu sekitar cuman kalau yang bank apa namanya bank umum syariahnya itu cuma 12 ya kalau nggak salah sekarang. Nah, tapi bisa pakai laporan bulan yang berbeda. Nah, coba Anda di sini ya. Kalau laporan itu berupa laporan rugi laba, ya kan, maka dia dalam bentuk apa? Dalam bentuk periode, bukan potret itu kan. Baru 3 bulan bawahnya, September, Oktober, November ya kan. 3 bulan. Nah, jadi apa namanya? Bukan potret. Nah, kalau ini kan potret nih. Nah, potret itu per tanggal. Ya, potret nih. Nah, kalau ini per periode. Untungan per periode September November. Ini bedanya. Nah, sekarang dari laporan ini ya kan. Nah, ini sekarang kita menggunakannya gimana kan? Nah, dari laporan ini kita sederhanakan laporannya. Ya, yang tadi ini contohnya untuk pendapatan kita sederhanakan. Pertama kita bagi ya. Pendapatan itu atas akad, umpamanya akad jual beli, ya kan, akad jual beli. Untungannya berapa? 4,460. Dari mana ini 4,460 dapatnya? Ya berarti dari jual beli aja. Jual beli mana? Murabah sama istisna kan berarti. Jadi Anda harus tahu akad juga ya. Murabah sama istisna kalau di jumlah 4,460 kan? Nah ini. Nah, jaronya nggak ada kan. Terus apa? Pendapatan atas akad bagi hasil. Nah, 640. 640 yang mana? Di sini bagi hasil, pendapatan bagi hasil itu dari mudharabah dan musyarakah kan, berarti 8 miliar tambah 632 ya, berarti 640 ini. Nah, itu. 640. Sisanya itu pendapatan lain-lain kan ini jumlah. Karena di sini nanti kita ketahui DPK-nya lebih kecil daripada pembiayaan. Sehingga kalau di jumlah itu tetap sama. 7620 ya ini ya. Nah, ini yang mesti kita cocokkan gitu. Jangan sampai nanti angkanya jangan sampai beda kan ini angkanya. Jadi kita ini
ini angka ini 7620 sama. Ya kan? Cuman ini kan banyak itemnya. Kita bikin itemnya jadi tambah sedikit supaya nanti kita dalam rangka menganalisisnya lagi itu juga nggak ribet gitu kan. Nanti karena nggak semua kita pakai masalahnya itu data-data ini kan. Nah, terus berikutnya adalah biaya, ya kan? Biaya juga kita bagi 3, ya kan? Pertama biaya operasional. Biaya operasional berarti ini kan dibedain ya supaya kita tahu ada biaya, supaya kita tahu ada biaya yang SDM ya, biaya sumber dana insani, kalau sumber daya insani ya. Maka 3132 itu dari mana? Berarti 3132 itu dari ini ya, beban bagi hasil mudharabah sampai ke administrasi umum aja nih, yang putih. Ya kan? Ini kalau di jumlah ya kan, ini kan coba sum dari G34 sampai G37. 34, 35, 36, 37. Nah, gitu. Tidak sampai insani. Ya, walaupun nanti kalau untuk perhitungan sampai insani, tapi ini untuk penggolongan aja dalam rangka kita mesempalkan atau mesederhanakan laporan rugi laba. Ya kan? Nah, sisanya adalah biaya operasional lainnya, sisanya. Sehingga kalau dijumlah itu 7,432. Ya kan? Kan belum sama dengan ini total beban. Nah, sisanya laba. Laba itu kan cocok kalau di jumlah ini kan cocok ke 88. Nah, itu ya. Jadi ini sudah bisa kita sederhanakan ya. Apa namanya? Laporannya kita sederhanakan ya kan. Nah, gunanya apa kita menyederhanakan itu? Ya nanti kita gunakan untuk melakukan analisis. Sebenarnya pendapatan yang mau dibagikan itu berapa? Kan kalau di neraca ini kita nggak tahu nih. Coba, Anda bisa baca nggak dari sini? Pendapatan yang mau dihasilkan itu jumlahnya apa? Jumlah mana yang mau kita ambil kan dari situ? Nanti karena kita akan membuat apa namanya distribusi bagi hasil dan laporan turunan-turunannya kan itu bisa apa dalam bentuk cost of fund atau cost of capital atau dalam bentuk apa namanya net income margin, keuntungan bank ya kan. Yang terakhir itu apa margin pembiayaan itu kan. Jadi dari sini kita lalu buat apa nih? Nah kita anggap begini, nanti ada bikin kayak gini. Nah ini kita ngambil dari sebagian laporan keuangan, kata-katanya sebagian ya, sebagian laporan keuangan, sebagian kenapa ya? Karena kita sudah pilah-pilah kan untuk dana pihak ketiga, contohnya ini ya. Nah ini kan giro itu kan di laporan neracanya 7976, kita masuk ke sini giro, nah 7976 kan, sama ya. Terus tabungan ya kan, tabungan itu kan ada wadi ada mudharabah kan, nah ini sama juga jumlahnya, tinggal jumlahin aja ya. Nah, itu kan ya. Lalu ini deposito 1-3 bulan. Nah, ini deposito. Nah, ini disamakan, ini angkanya dari neraca. Ada masuknya dari neraca ini. Nah, itu deposito. Ini kan sama. Makanya kalau menggunakan angka yang sama lah. Itu masuk ke sini. Sehingga total dana pihak ketiga, ya kan, itu adalah penjumlahan dari giro tabungan deposito kan, 72.
Jadi totalnya adalah 72 miliar ya kan. Nah, di sini kan nggak ada 72 miliarnya kan. Ini namanya data diolah ya kan. Ini kan dana pihak ketiga kan dalam bentuk item terperinci seperti ini kan. Nah, jadi nggak semua kita ambil ya kan. Nah, ini namanya data diolah. Nah, ini namanya dana pihak ketiga. Total DPK. Nah, nanti dikurangi dengan GWM rupiah 5%-nya ya kan. 5%-nya ini akan beda. Ini GWM, nah kita akan dapat total DPK setelah GWM. Nah, nanti kita gunakan yang ini nanti soalnya. Total DPK setelah GWM. Ya. Itu. Kemudian kita lihat aktiva produktifnya, ya kan? Aktiva produktifnya piutang sama pembiayaan. Nah, berarti punca pembiayaannya berapa? Berarti kan ini kan? Nah, ini dijumlah kan? Nah, coba aja dijumlah. Piutang pembiayaannya kan sama dengan namanya sum dari ini kan? Piutang dan pembiayaan ya kan? Nah, kurung jumlah. Nah, itu 146. Nah, ini kan, nah ini angkanya sama nih, 146, 272. Ya, jadi ini aja kan udah lebih ya. Jadi total dana masuknya 72 miliar ya kan. Total piutangnya atau pembiayaan 146 ini. Sehingga pendapatan dari piutang dan pembiayaan ini kan sebagiannya aja nanti yang akan kita gunakan ya. Berarti dengan kata lain data yang di bawah ini udah nggak perlu lagi nih. Yang penempatan pada bank lain apa namanya? Ini ya penempatan pada bank lain atau nanti pendapatan ini nanti untuk perhitungannya kita nggak perlu lagi karena sumber pendapatan nasabah ya kan itu cukup dari hasil kredit ya kasarnya gitu hasil kredit. Oke. Jumlahnya berapa itu? Ya kan? Nah, jadi yang ini kita nggak perlu ini yang terakhir. Ini kan penempatan pada bank lain, SWBI, ya ini nggak perlu. Ini berarti kita merahin aja. Jadi kita ambil ini ya apa namanya kemudian kita lihat di neraca juga bukan di neraca ini laporan rugi laba ya laporan rugi laba itu pendapatan margin dan bagi hasil pembiayaan berapa. Nah, ini kan kita lihat ke sini tadi. Nah, berarti kan pendapatan bagi hasil dan apa namanya jual beli berapa. Nah, berarti kita ngambilnya sampai mana? Ngambilnya sampai sebelum SBI kan, berarti ini kan jumlah. Ini saya ulangi lagi ya, ini sama dengan sum jumlah dari pendapatan margin murabahah, pendapatan margin istisna, pendapatan bagi hasil mudharabah, dan pendapatan bagi hasil musyarakah, ya kan? Yang pendapatan bonus SBI nggak perlu, karena itu kan itu pendapatan dari bank lain, ya kan? Kita enter tuh. Nah, 5.100.000 kan. Nah, 5.100.000 itu kita masukin ke sini. Nah, itu. Ya jadi yang bawah ini udah nggak perlu lagi. Yang bawah ini, yang angka ini udah nggak perlu.
Sehingga apa namanya, berapa persen yang akan didistribusikan, ya kan, itu dihitung tentu proporsi dari 5,1 ini, ya kan, 5,1 miliar ini. Jadi proporsinya berapa? Proporsinya adalah total DPK setelah GWM dibagi dengan total piutang dikali 5,1. Jadi ini contohnya ya. Ini kan sama dengan total DPK ini setelah GWM dibagi total piutang, ya kan, dikali pendapatan piutang. Enter. Nah, itu dapat kan. Nah, jadi ini yang kita bagi hasilkan. Ini pendapatan yang akan dibagi hasilkan. Ini kita udah dapat dari neraca itu. Yang ini kita masuk di sini. Ya kan? Nah, ini asumsinya kalau lain skenarionya ya. Skenarionya itu kalau DPK-nya jumlahnya berlebihan sehingga tidak hanya dikasih piutang tapi ke penempatan lain kan. Nah, penempatan lain nah berarti nanti ada tambahan. Tapi ini kita pakai yang ini dulu, yang sederhana dulu ya kan. Nah, nanti kalau di laporan bank itu biasanya DPK lebih kecil dari ini, dari pembiayaan. Nanti kalau lebih ya nanti itu contoh kasus lah, nanti kita bahas ke depan. Itu kan contoh kasus bisa aja. Jadi DPK-nya gede, kreditnya masih kecil gitu. Dia masuk ke yang lain-lain dulu ya kan. Nah, makanya itu nanti pendapatan yang akan dihitung tuh bukan hanya pendapatan margin dan bagi hasil, tapi dia nempatin kemana? Nampaknya ke bank lain ada, masukin ke apa namanya SPB, ke ini SBI syariah ya kan. Ini Anda kerjakan dulu ya supaya nanti Anda punya sense ya, ada sense itu apa, ada apa ya, feelingnya gitu. Jadi ilmu itu kalau nggak dipraktekkan tuh nggak ngelekat gitu di kepala. Kenapa saya kasih PR itu supaya dia ngelekat di kepala gitu loh. Karena kalau udah ngelekat di kepala itu nggak perlu ngapalin lagi gitu loh, udah melekat. Jadi ilmu tuh udah meresap ke jiwa kita ya kan, sehingga kita bisa ngajarin. Tapi kalau cuman dihafal-hafal, dilihat-lihat aja gitu kan, nah, terus Anda nggak praktek, nah, itu nanti hilang ilmunya, tuh hilang ilmunya, tuh nggak ngikat istilahnya tuh. Kalau Imam Ali bilangnya nggak ikat. Jadi kalau gimana cara mengikat ilmu kan, ilmu itu diamalkan. Ilmu tuh kalau diamalkan dia pasti langsung ngikat. Jadi langsung kayak ini ilmu. Ya, kita latihan soal, ya kan? Karena kalau nggak latihan soal, bisa nggak umpamanya dijelaskan mekanisme untuk disuruh? Ini kurang lebih kayak gini ya kan? Padahal ini belum apa namanya, tidak secara detail gitu kan? Nah, tidak secara detail lakukannya. Nah, ini saya perlu kasih tahu ya kepada Anda ya. Memang setan itu letaknya di detail. Jadi setan tuh bermain di kepala kita tuh di detail. Kalau gede-gede dia enggak, tapi kalau sudah detail, nah itu kita ada peluang untuk berbuat curang. Soalnya. Berbuat curang kan contohnya ini ya. Ini pendapatannya seharusnya masuk, nggak dimasukin ya kan. Itu kan karena kita, jadi itu ada film. Ada mungkin itu film lama itu, judulnya The Devil's Advocate ya, jadi pengacara setan namanya kan. Kan pengacara ini kan banyak yang membela yang salah dan sebagainya. Nah itu di situ ada kalimat the devil is in detail. Setan itu bermain di detail. Contohnya orang korupsi ya kan.
itu mainnya detail ya kan. Ya kemarin goreng ya kan. Kita ekspor aja ke sono supaya untungnya gede ya kan. Atau untungnya kurang, nanti kita ambil sisanya kayak gitu kan. Nah, jadi hitung-hitung. Itu kan ketahuan setelah kita hitung-hitung. Jadi ini saya nggak mau ngajarin ya, itu korupsi itu nggak mungkin kalau dia nggak tahu detail itu. Korupsi itu tahu secara detail. Dalam umpamanya gini ya, ini Pak, Bapak bayar pajaknya kan harusnya sekian umpamanya. 2 miliar gitu kan. Dari mana Pak hitungannya ini? Oh ini dari sini-sini Pak, ini penghasilan Bapak mesti tambah ini, tambah itu. Tapi gini Pak, ya kan, ini bisa 2M, ini kita bisa inilah atur caranya Bapak bayar cuma 500 juta, ya kan. Nanti Bapak bayar cukup 1M aja, nanti tapi 500 jutanya buat saya gitu kan. Detail ya. Nah, di sini ada kemungkinan salah ya kan. Di sini ini bukan korupsi ya, tapi kita bisa berbuat zolim kepada orang lain, ya kan. Contohnya pendapatan hasilnya kita ngitungnya salah nih, nggak segini ya kan, karena mungkin kita ngitungnya ini ya dibagi hasilkan aja semuanya kan. Nah, itu nanti ada pihak-pihak yang terzalimi ya kan. Nah, makanya itu lain lagi kasusnya karena itu kita tidak tahu kan. Nah, tapi ada juga yang kita kasusnya tahu. Nah, itu namanya kita bermain di detail kan. Kita tahu nih yang dibagi segini, tapi kita bilangnya dibaginya cuma 1,5 aja. Yang sisanya diambil sama bank kan, karena di sini nasabah nggak tahu. Nah, makanya di sini kan kita termasuk pengolahan ini ya, pengolahan ini itu apa namanya itu kan tidak dilaporkan ke nasabah. Laporannya nanti lapor distribusi bagi hasil saja ya kan, lapor distribusi bagi hasil itu baru dan hasilnya sudah final. Contohnya ini kan kita ngitung-ngitung berarti nanti pendapatan yang akan kita bagi hasilkan itu adalah sebesar 2,3 miliar ini kan. 2,3 miliar ini yang akan kita bagi hasilkan. Nanti kita lalu membuat laporan distribusi bagi hasil. Nah, ini kan yang nanti laporan distribusi bagi hasil ya. Ini kan ini yang terbuka kan ke publik ya. Ini kan wajib, sebenarnya wajib dilaporkan, wajib dilaporkan ke publik ya. Tapi ngambilnya dari sini, ini makanya kan, nah ini ngambil pendapatan distribusi bagi hasilnya dari sini. Ini ngambil dari mana? Dari neraca tadi. Nah, itu. Jadi angka ini kita hasilnya dari neraca ini. Ini kan istilahnya data diolah kan dari neraca dan laporan laba rugi kan. Nanti diolah. Nanti Anda kalau skripsi bisa aja nanti Anda kan datanya mentah kayak gini kan, tapi nanti Anda bikin data baru, di bawahnya tulisan data diolah oleh penulis. Nah, itu. Diolah dulu. Jadi bukan data sekunder langsung. Kalau data sekunder langsung tuh yang ini, neraca ini. Nah, neraca ini data sekunder ini. Ini data sekunder. Dan neraca rugi laba itu juga data sekunder. Nah, ini kan. Nah, tapi kalau yang ini, ya kan, nah, ini udah data diolah namanya, data diolah. Karena itu dari hasil neraca kita olah ini kan ini. Makanya kan kita tulis sebagian laporan keuangan, sebagian aja kita ambil laporan keuangannya itu. Jadi dapat. Tujuannya apa? Untuk membuat laporan distribusi bagi hasil, ya kan, dan apa namanya,
hasil-hasil lainnya. Hasil-hasil lainnya yang mau kita guna untuk internal apa? Contohnya cost of fund atau cost of capital kan. Terus apa lagi tadi? Keuntungan bank kan kita pengen tahu kan. Jadi umpamanya ini umpamanya laporan BSI. Kalau di laporan ini nggak ada keuntungannya bank syariah berapa in percentage ya. Ini yang kalau dari sisi ininya ada pasti kan. Kalau ini kan nominal ya. Nominalnya kan labanya kan ini, laba perusahaan ini kan nominal. Nominal kan. Presentasi berapa? Kalau presentasi berapa persen? Nggak tahu. Makanya harus diolah. Laporannya ada dong, tapi dia nggak kasih tahu. Di laporan itu nggak ada. Ini kan cuma laba nominal aja bisa. Nah, jadi kita olah lah. Yang tadi data ini yang kita dapetin, data apa ini, pendapatan distribusi bagi hasil. Nah, itu kita bikin laporan ini seperti ujian kemarin kan. Nah, ini ujian nih kemarin kan. Di mana saldonya ini ya kita ambil dari neraca lagi kan. Nah, ini saldo rata-rata ini saldo neraca, umpamanya giro wadiah itu jumlahnya 7,96 miliar ya kan. Tabungan wadiah, tabungan mudharabah. Dari neraca juga ada dari neraca kan. Dari neraca lihat tadi juga itu jumlahnya untuk tabungan 16,7 miliar, mudharabahnya 10,4 ya kan. Kalau deposito 1 bulan, 1 bulan berapa ya kan? 23. Nah kan, gimana kalau kita jumlah DPK-nya itu kan sama kita jumlah ini supaya akurat ya kan, supaya sama itu. Ini kan kita ambil dari sini kan, bisa ambil dari yang ini kan tadi. Nah, ini yang 72 ini kan, nah 72 ini kan kita ambil ini kalau kita tarik ini kan, insert, save. Nah, ini kan jumlahnya harus sama ini kan. Nah, kita tarik sini kan. Ini sama. Nah ini ya 72 ini. Supaya ini hasilnya akurat gitu kan. Nah, hasilnya akurat ya 72. 72 miliar. Kan? Ini total BPK. Nah, karena kalau kita salah di sini ya kan, nah, salah semua itu. Kemarin saya ini ngerjainnya juga banyak yang salah nih. Negatif itu gimana itu? Yang jadi sekarang negatif lah. Oke, nah. Ini kan dana pihak ketiga yang akan mendapatkan distribusi bagi hasil. Kan? Nah, distribusi bagi hasilnya itu kita ambil dari data di atas ini. Kita ambil dari situ. Kan dari ini masuk ke sini. Itu ke ini namanya pendapatan yang akan dibagi hasilkan ya kan. Pendapatan yang akan dibagi hasilkan ini. Ini kan kita bagi sesuai dengan apa? Proporsi ya kan.
Nah, proporsinya dari mana? Proporsi yang setelah dikurangi uang nganggur ini yang penting ya. Jadi ya jangan bukan dari yang ini, tapi dari sini. Dari uang nganggur ini. Karena ini yang bisa kita gunakan kan yang ini. Atau dengan kata lainnya ya yang ini yang oh, itu 66 miliar aja ya kan, bukan yang dari 72, karena waktu 72 itu kan dananya ini kan ada yang mengendap di mana-mana ini kan yang ini kan mungkin dalam mengendap ya ini nadinya ya kan. Nah, sehingga didapat angka ini. Ya. Nah, terus kemudian kita hitung di sini persentasenya, ya kan? Ini atau shares atau kontribusi ya. Nah, ini tinggal kita hitung ini kontribusinya berapa persen, itu artinya bagian giro umpamanya itu berapa persen dari total dana pihak ketiga yang setelah dikurangi GWM ya kan. Jadi ini yang kita untuk itu menghitung biaya rata-rata ya kan. Kayak waktu ujian kemarin lah ini. Ini kalau yang kemarin kan ini ya, kalau kemarin tuh Anda lihat ya. Itu kan kemarin ya kan data ini given ya kemarin itu diketahui ya kemarin kan diketahui ya enggak. Halo tidur ya. Halo Ada Pak, ada. ada ya. Ini pada nggak buka nih ya, dengan puasa-puasa tidur nih, makanya kasih soal terus supaya Anda ini itu diketahui, tapi kalau di sini nggak diketahui, kita ngitung diolah itu ya kan, pendapatan di bagasi ini kita olah tadi dengan data di atas gitu kan. Jadi nanti kalau ujian itu yang ini ya Anda cari sendiri, saya nggak akan bikin lagi. Jadi dari neraca dan laporan rugi laba, Anda bikin laporan distribusi bagi hasil gitu. Alatnya sama yang digunakan, teknik alatnya itu ya, teknik maksudnya teknik yang digunakan untuk menghitung itu kan template-nya sama ya kan. Cuman kemarin tuh itu kan tekniknya dulu Anda kuasai kan, cara ngitungnya kan. Makanya di sini ini waktu soal kemarin diketahui. Data diolah. Diolah ini dapatnya. Ini kan sum, penjumlahan kan. Kita diolah. Dari atas ini. Nah, ini data diolah. Lalu ini yang didistribusikan ya kan per masing-masing produk ya kan. Nah, dari mana pengalinya? Dari kontribusi ini, tinggal dikali aja. Jadi 2387 kali 11 dapat ini ya kan. Gitu. Jadi apa namanya? Ini dapat distribusi pendapatannya sudah ya kan, distribusi pendapatannya kalau kita di sini kan dapat nih.
Nah, tinggal kita sekarang menghitung. Ini kan pendapatan yang akan dibagi hasilkan. Tinggal kita menghitung dari apa? Dari nisbah. Nisbah yang diketahui, ya kan? Kalau nisbah memang harus diketahui kan, memang. Karena nisbah kan bagian dari rukun ya, yang kita harus tahu di depan. Gitu. Jadi itu given ya, itu nggak kita cari-cari gitu loh. Atau kita olah, enggak, itu memang given kalau namanya ini kan. Ini kan porsi atau nisbah ya kan. Hasil. Nah, ini nisbahnya. Anda bisa lihat rumus ya. Sekalian nanti PR itu pasti given. Ya kan, kalau nisbah itu nggak mungkin nggak diketahui. Kalau cara ngitung nisbah, kemarin saya udah kasih tahu ya kan. Nah, ngitung nisbah itu ada di ujian juga, udah keluar kan. Itu cara ngitung nisbah. Tapi kalau di akadnya, biasanya kan di akadnya tuh udah ada. Nah, sehingga jadi nanti kita bisa tahu. Nah, ini kan porsi penyimpan dana atau ini kan tinggal kita kali aja. Distribusi pendapatan ini kita kali dengan porsi penyimpan atau nisbahnya, kita dapat ini pendapatan nasabah. Ini pendapatan nasabah. Ini pendapatan nasabah ya. Ini pendapatan nasabah apa? Nasabah giro, ya kan? Pendapatan nasabah giro ini. Nah, itu ya. Dan dikali sesuai dengan proporsinya kan. Kemudian kita, nah sudah ini pendapatan nasabah, tapi kan ini nominal ya kan. Kita mau dapat percentage. Nah, percentage itu berarti karena ini pendapatan nasabah dibagi dengan nominal nasabah, jangan dibagi dengan ini ya. Jangan dibagi yang setelah dibagi hasilkan, tapi bagi nominal ya kan. Yang ini nominalnya dikali 12. Nah, ini kan 12 dapat ini. Rumusnya ini kan di atasnya. Kita tinggal kasih paste ke bawah. Dapat ya segini masing-masing. Ini kan cara soal, jadi mungkin ini masih zaman dulu ya, angkanya tinggi-tinggi ya. Nah, dari situ ya kan. Dari situ lalu kita menghitung apa? Ini kan cost of capital atau cost of fund-nya, ya kan? Cost of fund-nya cara ngitungnya gimana? Nah, makanya tadi saya saya memasukkan ini kontribusi ya, atau shares ya, bobot. Share. Nah, share itu nanti untuk menghitung cost of fund ya kan? Karena cost of fund itu dihitung dari apa? Dari share ini dikali dengan ini ya, equivalent rate ya kan? Ini equivalent rate kan, ini atau ya equivalent rate lah namanya. Equivalent rate-nya equivalent rate. Nah, itu ditambah ini share kedua dikali equivalent rate lagi ya kan, tambah lagi ini tak kali ini ya, karena kan kalau hitung satu-satu lama ya kan. Nah, kalau hitung satu-satu lama Anda bisa pakai rumus namanya
sum produk kan, nanti kata sum produk ya kan, produk kita kurung ya kan, tinggal di blok di sini ya kan, koma ini kita kurung enter, nah itu dapat 17 di Angelina. Jadi ini cara cepat supaya Anda bisa menghitung kosopan, ya kan? Jadi di sini Anda tahu, ini jadi istilahnya ini profit nasabah, ya kan? Profit. Saya bilangnya profit apa? Karena investasi nih, bukan bunga. Ya, jadi ini profit nasabah. Kalau dari sisi bank itu namanya cost of capital. Di bank ya. Capital atau cost of fund. Konven ya ini. Gitu. Nah, ini kan nggak berhenti di situ ya kan, nggak berhenti di situ ya. Ini kasih warna aja video-video. Nah, yang berikutnya adalah kita ingin mengetahui keuntungannya bank dong, nggak hanya keuntungan nasabah kan. Nah, kita mau tahu ini keuntungannya bank, profit bank. Profit bank itu biasanya namanya NIM ya. NIM itu net income margin. Nah, net income margin NIM ya. Nah, itu kan tinggal selisihnya aja ya kan. Ya, jadi ini porsi pendapatan banknya kan selisih sisa dari profit nasabah ya kan. Ini ininya ya, nisbahnya. Ini dapat pendapatannya, terus lalu kita menghitung kembali equivalent rate-nya. Dari mana? Dari pendapatan banknya, berarti sisanya dibagi dengan nominal ya di sana. Nah, seperti ini. Nah, ya kan, dapat nih keuntungan bank gitu, percentage. Karena mereka ingin tahunya percentage ya, contohnya ini. Maka kita tinggal menghitung rata-rata keuntungannya kan. Nah, rata keuntungannya tinggal Anda sama kayak tadi, sum produk, sama dengan sum produk, ya kan, kurung ini ya kan, share ini sama ini. Kita dapat 22% ya kan. 22%. Jadi keuntungan nasabah 17%, keuntungan bank 22%. Itu kan.
Nah, akhirnya terakhir sekali kan kita pengen tahu apa namanya profitnya bank, apa margin pembiayaan ya kan, margin pembiayaan. Margin pembiayaan itu kan penjumlahan dari keuntungan nasabah sama keuntungan bank kan. Nah, itu jadi jumlah. Nah, ini contohnya ini keuntungan bank, ini kan keuntungan nasabah. Ini kan dijumlah dapat 39,7. Ini apa namanya? Sama aja dengan apa namanya? Ya, tadi margin pembiayaan atau ini kalau di konvensional tuh setara bunga kredit lah gitu ya. Bunga kreditnya berapa? Ini ada salah hitung dikit, tapi ini 39,7 yang jelas ini pasti ada salah. Ini 45. Salah sedikit itu ya. Tapi ini kita dapat jadi bunga kreditnya atau margin pembiayaannya itu 39,7%, ya kan? Jadi dengan kata lain dari neraca ya kan, mulai dari neraca ya, Anda mulai apa namanya bikin ininya ya, bikin apa namanya datanya, lalu Anda olah ya kan, disederhanakan, lalu diambil data-data tertentu yang kita butuhkan ya kan, yang ini. Nah, ini. Lalu bisa kita buat laporan distribusi bagi hasil, ya kan, di mana kita bisa dapat 3 informasi ya, 3 informasi. Pertama itu adalah cost of capital ya kan, atau cost of fund. Kedua, NIM atau profit bank. Ya kan? Yang ketiga adalah margin pembiayaan. 3, sudah dapat datanya itu. Di samping laporan itu sendiri kan. 4, kalau mau tambah ya. Laporan, distribusi, hasil. Distribusi bagi hasil. Nah ini. Karena ini kan kewajiban kita. Nah, tapi jangan lupa ya, laporan distribusi bagi hasil itu laporannya sampai ke nasabah saja, jadi sampai ke sini. Nih, yang porsi banknya jangan dilaporin. Jadi ini kan nggak perlu. Ini untuk kita aja laporan di dalam. Walaupun nasabahnya juga bisa hitung. Kalau nasabahnya kayak Anda semua ya udah pintar-pintar begini ya, nggak perlu dikasih tahu, Anda bisa hitung sendiri. Ya ini kan saya ajarkan kepada Anda, ini kan Anda bahkan bisa menghitung mulai dari kasih saya neracanya aja deh Pak, ya kan? Bapak ya ini pun nggak usah minta ke dia, ini kan di koran pasti ada. Jadi sumbernya itu bisa website ya kan, website. Terus yang kedua koran. Ketiga apa? Laporan dari OJK. Bisa atau ke bi.go.id. Nggak tahu masih ada apa enggak nih. Nanti Anda ini ya, sumber informasi.
Anda bisa lihat tuh nanti. Yang informasinya itu neraca, terus laporan laba rugi. Ini dua ini pasti ada, karena ini wajib nih. Pokoknya wajib. Jadi ini kalau Anda nggak laporin, banknya nggak laporin, itu dia kena denda. Jadi pasti ada. Gitu ya. Jadi ini kalau ilmu yang saya sampaikan ini udah paripurna. Ya, artinya Anda bisa mengolah sendiri kan datanya, lalu Anda dapatin data disebut sebagai hasilnya, lalu Anda bisa menganalisis sendiri banknya ya. Ini untuk banyak keperluan, termasuk keperluan untuk Anda bikin skripsi ya kan. Kalau Anda mau pakai data sekunder yang cepat kan diolah gitu. Jadi jangan yang data-data inilah ya, kalau bisa Anda skripsinya tuh ya agak meningkat sedikit lah, jangan data-data yang nggak diolah gitu kan. Kadang-kadang kan begini ya, pengaruh apa data apa ya biasanya data ROA, ROE, BOPO apa itu kan semua udah ada kan terhadap ini gitu kan. Itu saya tuh kalau saya kan menguji di banyak universitas ya, saya ngajar di 6 universitas. Jadi saya sering marahin ini kok semua skripsi kok pengaruh ini terhadap ini, determinan ini gitu kan. Tapi datanya bukan data itu data-data biasa, jadi nggak ada pembaruan gitu. Itu ya istilahnya membosankan lah gitu ya. Skripsinya membosankan ya, karena bukan data-data yang diolah. Jadi istilahnya kita ya skripsinya biasa-biasa aja gitu ya, nggak ada kreditnya. Tapi ada lulus ya kan tetap ya. Tapi ini anjuran saya lah, karena kan Anda kan ya ilmunya kan sudah lain ya. Kalau belajar asal liability management ini saya kan ntar lagi ngajar kelas doktor. Ini kelas doktor aja nggak tahu. Saya tanya ke mereka, pernah dapat ini nggak mata kuliah aset liability management? Wah, nggak tahu Pak itu. Gimana ya Pak caranya supaya dapat ilmu itu? Gini aja Pak, Bapak jadi mustami. Mustami itu ikut kuliah tapi nggak ikut ujian gitu kan. Jadi ikut di kelas Anda ini dia duduk gitu kan. Dulu ada tuh, dulu mahasiswa saya tuh ada 2 orang gitu. Tahun sekitar 2 tahun yang lalu. Dia mau pengen menguasai asset liability kan. Ya kok gimana? Saya ngajarinnya nggak bisa cepat. Saya ngajarinnya itu ya 14 kali pertemuan lah kira-kira kan. Sementara itu kita pertemuannya topiknya beda-beda kan. Paling ketemu saya 7 kali ya nggak bisa. Ya, Anda termasuk yang beruntung. Sementara di universitas lain, mata kuliah ini nggak ada loh. Mata asset liability nggak ada. Di magister aja, saya ngajar magister kan banyak ya. Trisakti, terus Ibnu Khaldun, ya kan, Ahmad Dahlan. Nggak ada itu ilmu aset liability management. Anda satu udah dapet, ya kan. Jadi Anda tuh level tuh udah tinggi gitu, kalau saya bilangnya. Ilmunya udah lengkap, bersyukurlah itu. Karena nggak semua bisa dapat itu. Akhirnya belajar sendiri. Kalau belajar sendiri kan kalau misalnya nggak ada guru itu kadang-kadang ya ngawur nanti dapat skillnya nggak dapat ya kan itu. Jadi Anda ya beruntung lah kalau saya jangan sia-siakan ya. Nah, jadi kita sudah dapetin itu tadi, ya itu finalnya. Apa namanya? Nanti dari data-data itu Anda bisa dapetin data lain. Contohnya apa ini? Pendapatan fee based income. Nah, kan ini fee based. Ini bisa pakai ini kali udah. Beneran ya, soalnya teringatnya pendapatan fee based income, ya kan? Kalau pendapatan fee based income itu Anda lihat kembali di neraca lagi. Nah, neraca Anda lihat ya, itu kan ada pendapatan operasional lainnya dan pendapatan operasionalnya. Itu namanya fee based income, ya kan fee based. Nah itu tinggal Anda bagi dengan total pendapatan.
Ya, jadi ini total pendapatannya, total fee base. Nah, ini contohnya saya bagi ini dapat 6,4. Memang rata-rata fee base income itu 5 sampai 7% lah ya. Yang paling maksimum mungkin 10%. Karena yang namanya bank itu ya sebagian besar harus pendapatan pembiayaan atau kredit. Karena kalau umpamanya dia pendapatannya dari fee base yang gede, itu namanya bukan bank itu. Ya, itu namanya fintech, ya kan? Fintech, karena dia broker aja gitu kan. Tapi kalau bank kan memang dia pembiayaan sisi kredit ya, artinya dia memang pendapatan utamanya dari memberikan kredit atau memberikan pembiayaan ya kan. Nah, jadi di sini Anda bisa dapat sih. Nah, atau Anda mau pengen tahu biaya SDM ya kan, biaya gaji ya kan. Ini kan ada biaya gaji ini kan 3,532 ya kan. Atau nanti Anda mau tahu yang namanya overhead cost ya kan, UHC. Kemarin kan di soal apa sudah di given semua ya, UHC-nya sekian, ini sekian kan ada semua tuh. Anda tinggal ini kan, padahal itu bisa dihitung semua. Gitu. Jadi dari data-data ini, jadi data-data ini tuh akan ya banyak fungsinya lah, tapi terutama saya kira untuk bahan Anda penelitian. Ya, tentu banyak bisa diolah dari neraca dan laporan laba. Gitu ya. Saya kira itu dulu yang saya sampaikan. Jadi nanti coba Anda kerjakan tugasnya ya, dan Anda nanti kan pasti menemukan ini gimana Pak, itu nggak apa-apa, itu kan kita namanya PR ya, kita diskusi supaya nanti. Halo, tadi ada yang nanya tugasnya apa ya? Iya Pak. Tugasnya itu satu bank 2 orang, karena kalau 3 orang pasti ada satu yang nggak kerja. Tugasnya itu pertama cari neraca sama laporan rugi labanya, itu pasti ada karena itu kan kewajiban OJK. Dari neraca dan rugi labanya itu Anda buat laporan distribusi bagi hasil. Nah, itu kan guide sudah ada ya, yang PR saya itu. Supaya nanti kita bisa bahas di situ. Paham nggak? Oke Pak, paham. Nah, Iya Pak. jelas kan? Iya. Supaya ilmu itu ngikat ke kepala gitu loh. Kalau nggak dikasih PR itu pasti nggak ngikat, pasti hilang itu ilmunya. Buat saya nilai itu nggak penting, ilmu yang penting. Bagi saya gelar tuh nggak penting, yang penting itu skill, keahlian. Anda gelar-gelar tapi nggak ahli percuma, nggak ada gunanya, ya kan? Itu ya, oke. Jadi saya mau foto dulu nih ya, sudah semua buka, satu foto, 1, 2, 3 ya. Cuma 1 doang ya ini. Sebentar ya, 2 ya. Oke. Halaman 2, saya foto lagi nih, halaman 2. 1, 2. Badiatus Solia nggak dibuka ini. Sibila Maratus, Akbar Prayoga, Muhammad Ali Kudri, Nadia Alfia. 1, 2, 3. Oke, baik, itu aja bisa saya sampaikan pada kali ini karena bulan puasa dan mendekati Jumatan Duhur. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita tunggu pengumuman UIN aja ya, kalau umpamanya pengumuman UIN itu